Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sedulur-sedulur semua bersama saya Pambudi. Tentunya masih di channel saya Pambudi Kuitare. Nah, ini tadi saya tidur, bangun-bangun tadi makan sarapan terus ablusan. Dan ini adalah di Grobogan, tepatnya daerah mana saya kurang paham. Saya bawa ini perbaikan jalan pertama setelah hapusan. Oh ya, di sini juga kita nampak sekali kejadian yang hanya ada di Indonesia. Jalan yang belum jadi sudah diresmikan dengan menjemur padi oleh warga, oleh masyarakat ini lur. Nah, kejadian seperti ini itu hanya ada di Indonesia. Di negara lain sepertinya tidak ada ini, dan hal tersebut itu udah umum untuk di Indonesia. Jadi warga negara kita itu sangat kreatif, lahan apapun bisa bermanfaat. Contohnya ya ini jalan perbaikan dan belum dilewati oleh warga dimanfaatkan untuk menjemur padi ya lur. Iya lur, ngomong-ngomong tentang jalan rusak, ini di wilayah Grobogan itu ada 3 titik atau berapa titik, dan di sebelum ini itu ada 1 titik kayaknya kalau nggak salah. Soalnya tadi malam dari Pemalang di tol itu saya gantian, saya tidur. Terus ini tadi sebelum di titik yang saat ini saya lalui itu saya bangun sarapan, dan di sebelum ablusan itu sepertinya ada 1 titik perbaikan jalan juga. Nah, setelah sarapan terus berangkat saya bawa, dan ini di daerah Grobogan jalannya itu sebelumnya rusak ya, lumayan parah dan sempit. Dan ini sekarang alhamdulillah udah dicor, udah diperbaiki. Semoga ya bulan depan itu udah beres dan bisa lancar perjalanannya, juga nyaman. Nah, untuk ini perbaikannya kayaknya itu maksimal banget lur. Soalnya itu kita lihat juga itu di samping ada rangkanya juga itu, dan mudah-mudahan jalannya bisa awet juga, terus bisa nyaman untuk dilalui. Dan ini di sini itu harus benar-benar pelan dan hati-hati, soalnya lubangnya itu juga banyak itu lur. Maksudnya itu jalannya itu tidak rata, kadang berlubang, lebih rendah yang kiri, kadang yang kanan. Nah, kayak seperti ini kan, yang kiri itu lubangnya agak lumayan, jadi harus benar-benar hati-hati dan pelan-pelan. Soalnya jika kencang sedikit nanti pasti per akan bunyi gleduk-gleduk gitu. Soalnya ini bos pernya udah kena kayaknya. Alhamdulillah udah selesai titik pertama ini yang kita lalui. Ini dia titik kedua jalan yang kita lalui lur. Ini yang di titik kedua ini perbaikannya nggak panjang, nggak seperti di titik sebelumnya itu. Ini di tengah sawah itu masih digali-gali, itu ada apa itu, eksavatornya itu masih digali. Dan ini jalannya itu sempit lur, jadi press dilaluin mobil fuso itu press, jadi harus pelan-pelan dan hati-hati biar nggak nyungsep ke lubang itu. Nah, ini apa, pendek sih, paling cuman sekitar 100 meter kali sampai 200 meteran, nggak terlalu panjang.
juga lumayan parah nih rusaknya sini. Ini mungkin didasarin dulu biar keras, biar awet tahan lama. Nah itu kita lihat juga itu udah mulai usai beberapa di titik ini, dan di depan juga udah normal lagi, nggak buka tutup lagi loh. Ini dia lur, titik ketiga ini kita sudah memasuki perbatasan Grobogan Boro, dan ini perbaikan jalannya itu di Blora. Kalau tidak salah itu kecamatannya namanya kecamatan kecamatan atau entah apa itu, sini terkenal dengan daerah Kunduran. Di sini itu jalannya kemarin sempit dan rusaknya parah banget, dan ini alhamdulillah udah diperbaiki. Mudah-mudahan juga cepat kelar, kita doain aja semoga perjalanan bisa lebih lancar. Nah di sini nanti di depan itu parah lur, jalannya itu lubang, dan lubangnya itu parah, hampir dalam. Jadi kita harus benar-benar pelan dan memperlambat kecepatan juga, soalnya kalau kencang sedikit aja ini bisa bunyi. Apalagi per mobil yang saya bawa ini kan bos barnya udah minta diganti, cuman nunggu barang ada dulu, nanti kalau udah ada diganti. Jadi ini terasa nggak nyaman banget kalau kencang sedikit, bunyi gleduk-gleduk gitu loh, bisa didengar juga. Ini kan berbunyi juga, gleduk-gleduk gitu. Ini mobil di depan saya juga pelan, itu terlihat goyang-goyang banget itu. Nah, karena memang jalannya itu berlubang dan bergelombang, tidak rata itu maksudnya. Nah itu barusan bunyi gleduk gitu, itu suara pernya itu, per atau bus pernya itu kan, intinya di daerah situlah yang penting suara gleduk itu. Nah sebentar lagi itu yang parah banget lubangnya lur, dalam, lebih dalam dari cintaku padanya Pak. Nah itu juga terlihat mobil di depan kita kan juga pelan dan goyang-goyang, jadi saking dalamnya lubang, terus jalannya juga becek, jadi ya harus benar-benar pelan lalu. Ya saya pakai gigi 2, terkadang itu masih terasa terlalu kencang, dan nggak tega lah dengar bunyinya itu, nggak tega, deduk-deduk gitu, nggak tega sama kaki-kakinya. Nah ini saya berhenti sejenak, saya oper ke satu, saya cari aman aja biar mengurangi guncangan, mengurangi bunyinya juga. Saya oper ke satu, soalnya kalau pakai gigi 2 itu terasa kekencangan, mau dipelanin ya kecepatan terlalu rendah, RPM terlalu rendah, takut nanti bermasalah. Jadi saya oper ke satu. Ya harus telaten kalau jadi supir truk lur, harus benar-benar telaten
sabar dan hati-hati, soalnya yang dibawa kan muatan lumayan berat gitu loh. Nggak seperti kalau muatan ringan kan mending lah, apa kita bisa agak kenjangan dikit. Tapi kalau muatan berat ya kita hati-hati, soalnya kalau salah sedikit aja bisa fatal. Dan di jalan-jalan seperti ini itu kita juga harus cermat, jangan sampai kita ngambil terlalu ke kiri, soalnya yang sebelah kiri itu kan posisi jalan mentah, artinya itu jalan yang empuk, tanahnya itu belum padat. Kalau kita terlalu minggir ke kiri, nanti bisa jadi kalau nggak beruntung kita ambles, jadi bannya ambles ya, ketunda lagi, bikin macet juga, kita perjalanannya terhambat juga loh. Iya lur, ini dari satu saya oper ke gigi 2, soalnya udah mendingan, tidak terlalu bergelombang dan dalam sekali lur. Saya oper ke gigi 2 biar agak kencengan dikit, tidak terlalu lambat. Pelantan itu juga bentar lagi udah mau selesai jalannya, udah perbaikannya udah mau usai. Itu di depan udah normal lagi jalannya, jadi saya antem, saya oper di gigi 2. Nah, ini depan lubangnya dalam, saya oper satu lagi. Saya berhenti sejenak, soalnya kalau langsung bisa bunyi, jadi saya berhenti sejenak, oper satu karena lubangnya dalam ya. Saya nggak mau ambil resiko intinya lur, jadi saya oper ke satu aja. Setelah usai, setelah udah lewat lubangnya, saya normalin lagi, saya kencengin lagi, dan inti alhamdulillah udah lolos, tinggal satu titik lagi lur ini lur. Ini dia, ini titik terakhir perbaikannya di daerah Blora. Ini daerah Ngawen atau mana kurang paham, tapi udah deket sama daerah Ngawen. Ini lubangnya juga termasuk dalam juga lur, tapi perbaikannya tidak terlalu panjang. Ini cuman sebentar nanti di sini, walaupun lubang-lubangnya dalam. Ini tadinya jalannya juga sempit, kalau misalnya papasan buso sama buso, salah satu itu harus ngalah dulu, alias bannya itu kita keluar aspal saja sejenak. Soalnya kalau tidak keluar aspal itu sangat ngepas banget, dan kalau misal mobil kok bergoyang sedikit bisa serempetan.
Nah itu kan seperti yang kita lihat sekarang ini, jalannya kan rusak itu apalagi tergenang air. Jadi kalau di genangan air kayak gini itu kita harus pelan-pelan, soalnya kita kan nggak tahu di dalam air itu lubangnya itu ada lubang enggak, terus dalam enggak, kan nggak tahu, soalnya ketutup air. Dilihat dari permukaan air kan rata, jadi kita harus pelan-pelan, soalnya jika di dalam air tahu-tahu dalam kan, kalau kenceng bisa fatal. Ini jalannya bergelombang dan bergoyang dompet juga loh. Ini bentar lagi udah mau usai, maksudnya udah mau lolos dan udah mau selesai, dan ini titik terakhir perbaikan jalannya lor. Terima kasih ya lor udah nyempetin waktunya buat nonton video saya.